Shalom Tuhan, GBI Sharing Glory, Shalom. Saya percaya bahwa sampai selama-lamanya Tuhan itu baik. Amin. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kudus. Jadi kita semua adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Saya dan kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik dari hati kita pada pagi hari ini. Harapkan Tuhan berdesak di hadirat-Mu. Paksa diri kita untuk datang di hadapan, sebab Dia Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, nama-Mu sungguh indah. Tuhan menganugerahkan nama-Mu di atas segala nama. Nama yang begitu indah, nama yang penuh kuasa, nama yang telah menjadi juru selamat bagi kami, nama yang kami pegang teguh, nama yang kami beri hormat, yang kami agungkan. Apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan, kami mau melihat bahwa Engkau lebih besar dari apapun yang ada di dunia. Engkau sanggup mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami Tuhan. Bahkan di tengah-tengah ketidakbaikan, di tengah-tengah situasi yang buruk, Engkau mengadakan, Engkau membuat jadi baik bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa. Biar Engkau yang melawan setiap kami yang datang, Engkau yang menjawab, Engkau memberi jawaban, Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi pengharapan, Engkau menambah-nambahkan iman di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, tutup setiap tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Setiap roh yang bukan berasal dari Bapa di sorga, kami tolong patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Lepaskan ke neraka oleh darah Yesus Kristus, oleh nama Yesus. Kita semua orang-orang kudusnya Tuhan yang mau dan rindu akan hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Yesus kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus.
menjadi umat-Mu Tuhan. Kau yang menjadi gembala atas domba-domba-Mu. Gembala sejati tak pernah meninggalkan kami. Kau yang pelihara setiap hidup kami sempurna. Tak kekurangan sesuatu pun dalam hidup kami Tuhan.
yang baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang diberkati, sama-sama katakan amin. Ya Allah yang baik, amin. Boleh salam kanan kiri katakan Tuhan kita itu baik, yang baik sungguh baik sampai selama-lamanya. Dia sangat baik. Haleluya, haleluya. Yes. Semua boleh bertepuk tangan. Dengan hati bersyukur atas kehadiran-Mu, membawa hujan bagiku Yesus. Doa dan
lagi katakan, Engkau adalah seorang pemenang. Haleluya. Silakan Bapak bisa terkasih. Haleluya. Kita mau belajar satu lagu baru. Saya harap selalu ini memberkati kita, mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang baik untuk ditabur oleh firman Tuhan. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan
Kemanapun kami pergi, Roh-Mu, hadirat-Mu ada dalam hidup kami. Saat kami berkumpul dalam bait-Mu yang kudus pagi hari ini, kami percaya kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami dan sedang rindu mengubahkan hidup kami. Oleh karena itu kami duduk, kami ada, kami menyembah-Mu pagi hari ini, menyerahkan hati dan pikiran kami untuk Tuhan bentuk sesuai dengan apa yang Kau mau. Pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami minta kami sudah mendapatkan anugerah-Mu lebih lagi melalui firman-Mu, sehingga daripada kami diperlengkapi Tuhan untuk bisa menjadi alat-Mu. Kami rindu ya Tuhan Kau pakai, tidak sekedar ada, tidak sekedar hidup, tapi bisa Kau pakai untuk menggenapi rencana-Mu melalui hidup kami. Kami minta ya Tuhan, sebagian kecil daripada firman-Mu Engkau jadikan alat untuk mengubahkan kami. Setiap telinga yang mendengar dibuat mengerti, dan setiap yang sudah mengerti dibuat Tuhan menjadi para pelaku firman. Ampuni kami kalau selama hidup kami mungkin kami mengecewakan Engkau, dan biar mulai hari ini hidup kami mempermuliakan Engkau. Terima kasih untuk gereja ini, tempat di mana kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Kiranya kasih Tuhan ada bagi gereja ini, mencukupkan yang diperlukan, memberikan semua yang dibutuhkan, termasuk hamba-Mu Pak Pendeta Fernando Sedang Bela yang Kau sudah berkati dengan luar biasa. Kemanapun dia pergi pada pagi hari ini, kiranya urapan dan kasih Tuhan juga menyertai kehadirannya. Untuk setiap daripada jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, kami percaya kasih-Mu ada dalam hidup mereka. Oleh karena itu, berkati kami, sehatkan kami, kuatkan kami, agar setiap badai apapun datang dalam hidup kami tetap keluar dari seorang pemenang. Kami ucap syukur, kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini kami mau belajar kebaikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Semua baik Bapak Ibu? Semua baik ya, puji Tuhan ya. Tuhan baik buat kita semua. Puji Tuhan. Saya tidak mengenal Bapak Ibu dengan baik, tapi saya percaya apapun kondisi hidup kita, Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Percayalah Bapak Ibu, apapun yang terjadi, kehancuran seperti apapun, kerusakan apapun, kesedihan apapun yang sedang menimpa dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan rindu membuat sebuah permulaan yang baru. Amin. A brand new beginning, atau sebuah permulaan yang baru. Dia lahir, lalu dia mati menebus dosa kita untuk memastikan bahwa dalam hidup kita ada permulaan yang baru. Amin. Jadi jangan khawatir kalau dalam hidupmu ada kesulitan, karena di balik kesulitan Tuhan buat permulaan yang baru. Di balik setiap badai pasti ada pelangi. Amin. Di balik setiap semua hal yang tidak baik, Tuhan jadikan baik dalam hidup. Jadi jangan khawatir. Kenapa? Karena kerinduan paling besar datang dari Tuhan. Mungkin saat kita capek dengan hidup ini, kita lelah menghadapi hidup ini, kita sudah lupa, kita sudah capek, kita sudah nggak peduli, tapi Tuhan tetap peduli dalam hidup kita. Dia rindu menjadikan segala sesuatu baru dalam hidup kita. Siapa yang mau diperbaharui Tuhan? Kalau handphone rusak, mau yang baru nggak? Kalau mereka mau yang baru. Oh, mau banget. Kalau mobil sudah mulai rusak-rusak, siapa yang mau yang baru? Semua pasti baru. Dan saya percaya hidup kita pasti diperbaharui. Oleh karena itu kalau ada masalah, jangan malah marah dengan Tuhan. Ucap syukur. Karena kalau ada sesuatu yang dirusak, pasti ada sesuatu yang dikasih sama Tuhan. Kalau ada masalah, pasti Tuhan tolong. Amin. Jadi kalau ada masalah, bibir jangan monyong. Gunting tuh bibir. Manusia aja gak suka kalau bibir lu monyong, apalagi Tuhan. Masalahnya kalau saya kan gak mungkin gunting, Tuhan bisa gunting loh. Tiba-tiba jauh bibir gua kemana? Mau pakai lipstik kok gak ada bibirnya? Nah Tuhan itu menjadikan segala sesuatu baru, Bapak.
Nah, kalau nggak ada ayatnya katanya sesat, Pak. Sekarang tuh banyak yang sesat loh ya. Tuhan Yesus bukan juru selamat. Oh ya ampun. Buat apa sih jadi Kristen, saya jadi Islam aja. Ya, Wahyu 21 Bapak Ibu. Kita baca ayatnya ya. Ini landasan firman. Landasan firmannya. Supaya Bapak Ibu paham, supaya Bapak Ibu yakin bahwa kerinduan paling besar untuk menjadikan segala sesuatu baru itu dari Tuhan ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia, Yesus, Tuhan, Yahweh, apapun istilahnya ya, Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia nih, jadikan ini sebagai doa kita, amin. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Gak ada lagi tangisan Bapak Ibu. Dan mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan terhadap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Hidup yang lama diperbaharui. Organ tubuh yang sakit diperbaharui. Keluarga yang sedang sakit diperbaharui. Usaha yang lagi gak sehat diperbaharui. Jadi jangan khawatir. Datang sama Tuhan dengan sebuah pengharapan yang kuat. Datang sama Tuhan dengan iman yang kuat. Tuhan, sekalipun mataku belum melihat hari ini masih buruk, tapi di dalam Tuhan pasti Tuhan jadikan. Yes, amin. Ya karena temanku cuma dia di dalam. Dia mau turun kebanyakan alas. Kau temani aku brother. Nanti kita PK, kita bagi dua. Aku uangnya, kok amplopnya. Dia macam-macam, badanku lebih besar. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Makanya jadi orang Kristen nggak usah aneh-aneh lah. Yang penting tiap hari kita cinta Tuhan. Tiap hari Tuhan cinta kita, cukup. Hidupi firman Tuhan. Jadilah Tuhan yang baik. Segala sesuatu dijadikan Tuhan baik. Di China ada seorang bapak namanya Peng Shui Lin. Ada gambarnya? Waktu tahun 1995 dia mengalami kecelakaan. Dia terlindas truk, tepat di torso atau di perut. Pak, torso itu apa? Pusat, nah itu dia torso. Ini lampu mati. Biar jelas. Gereja ini suka ganggu pendeta. Biar ganti kelihatan Pak. Mana tadi? Torso. Sampai perut. Tuhan Yesus. Jangan kau matikan ini cuma kelihatan palaku doang. Bajuku kan hitam. Tepat di perut, sehingga total tingginya tinggal 78 cm. Kacau banget. Lah jangan kita kelindes truk, kaki kepentok meja aja sakitnya bukan main. Butuh waktu 2 tahun hanya untuk tim dokter membetulkan yang rusak. Makanya diciptakan seperti guci gitu. Sekarang organ tubuhnya hancur, rusak. Pakai guci supaya nggak kemana-mana. 2 tahun untuk membenarkan syaraf, termasuk membuat sebuah jalur pembuangan yang baru. Banyak orang bilang jangankan punya masa depan, bisa hidupnya udah syukur. Tapi rupanya kalau Tuhan berkehendak lain, manusia punya pikiran itu nggak berguna. Tahun 2007, Bapak ini sekarang seperti ini, karena lumayan. Walaupun badannya nggak tambah tinggi, tapi bisa kemana-mana. Dengan kursi roda, dengan sebuah ember kecil untuk menampung semuanya, dia punya masa depan. Bahkan nggak hanya dia sehat, tapi 2007 dia membuka sebuah toko kelontong dan ramainya bukan main. Kenapa? Karena orang datang ke situ tidak hanya untuk belanja, tapi juga untuk mendengar kisah hidup daripada Bapak Peng Shui Lin ini. Kok bisa ya
orang bertahan hidup dengan luar biasa? Bisa, Bapak Ibu. Karena Tuhan rindu menjadikan segala sesuatu baru. Sekalipun manusia melihat tidak mungkin, tapi kalau Tuhan bilang mungkin, kita mau bilang apa? Mungkin ini adalah gambaran kehidupan kita, di mana mungkin ada kecelakaan, ada bencana, ada musibah. Tapi percayalah, di balik setiap musibah, kalau Tuhan punya rencana, kita pasti bisa dibuat jadi baru. Jadi jangan khawatir, kerusakannya menempel nggak? Kerusakannya tetap ada, tetapi Tuhan buat yang baru, jalur hidup yang baru, berkat yang baru. Jangan khawatir, jangan khawatir. Makanya hari ini kita bisa melihat dia tetap bisa hidup, bahkan punya toko kelontong hebat luar biasa. Percayalah, kalau ini bisa terjadi dalam hidupnya, bisa juga terjadi dalam hidup kita bersama. Jadi jangan khawatir. Saya jadi bisa mengaminkan sebuah perkataan baik dari penulis buku terkenal. Saya fans banget sama dia. Zig Ziglar bilang begini, "Do not start your day with broken pieces of the past." Jangan mulai hidupmu setiap hari dengan penyesalan masa lalu, Bapak Ibu. Pecahan-pecahan kecil masa lalu. Bapak Ibu, kalau kita pakai sepatu, ada batu, enak gak? Ada kerikil, enak gak? Enggak. Kaki saya pernah bolong tuh gara-gara kerikil kecil dalam sepatu. Enak gak? Nggak enak, kan kita jalan pasti terganggu kan? Tapi banyak orang bisa jalani hidup santai dengan adanya pecahan kecil itu di sepatu loh. Do not start your day with broken pieces of the past. Yesterday ended last night. Tadi malam, hari kemarin berhenti tadi malam. Sabtu berhenti tadi malam tuh Bapak. Today is a brand new day. Hari ini hari yang baru. Amin. 23 Juli 2023 itu hari baru Bapak Ibu semua dan saya. Dan bagusnya, kabar baiknya, it's yours. Itu milik kita Bapak Ibu. Hari ini milik kita. Bukan milik iblis. Jadi kalau kita mau hancurkan atau kita mau bangun dengan baik, itu punya kita. Saya datang ke sini bawa mobil. Pulang mau saya bawa itu mobil atau mau saya kasih sama pemain keyboard, itu urusan saya. Terus saya bilang, mau saya kasih atau saya, urusan saya. Saya bukannya bohong Pak Pendeta. Mas saya pulang naik apa? Saya pernah dari Blok M, ini cerita aja nih. Saya pernah dari Blok M, saya taruh mobil di pojok halal sini. Dari Blok M saya pesen Grab motor. Yang datang Yamaha dulu. Aku duduk di tangan begini di paha nih. Ini udah palanya si supir nih. Pak, udah gimana Pak? Nyampe kagak nih? Nyampe Pak, aja gini. Pak, Bu, kabar baik yang hari ini milik kita dan itu keputusan kita. Atau kita bangun, atau kita hancurkan. Rambut mau saya bikin ganteng kayak gini, itu keputusan saya dong. Jadi saya suka banget sama single satu. Mana single tuh yang di sini tuh? Rambutnya bagus loh. Itu tuh. Pirang ya. Saya pengen bikin pirang juga. Cocok ya? Supaya waktu kesini sama single bisa bareng-bareng. Angkat tanganku dan berseru. Udah Bu Mas tuh. Pak, Bu, keputusan kita loh. Kerinduan Tuhan pengen jadi baru, tapi kalau kita sedang dengan yang lama, Tuhan mau bilang apa? Makanya setiap kali datang sama Tuhan dengan sebuah kerinduan yang baru, Tuhan ubah hidup jadi baru. Pak, hidup saya berantakan. Berantakan bisa disusun Tuhan jadi indah loh. Di Jepang ada sebuah kebudayaan namanya bonseki. Ada gambarnya. Udah gue tunjuk. Nah, tuh bonseki. Bonseki selalu pakai nampan. Kebudayaan ini dari abad ke-7 di Jepang. Tujuannya cuma satu, menggunakan bahan yang sudah layak dibuang, disusun jadi mahakarya yang indah. Jadi bahan-bahan yang Bapak Ibu lihat, ini kan contohnya pemandangan deburan ombak di pantai ya. Ini kan gunung
dengan salju ini, pegunungan, menggunakan semua bahan yang sudah pantas dibuang. Sungut udang, cangkang kerang, bulu ayam, pasir, lumut, batu kerikil, benda-benda yang kita nggak bakal kantongin deh. Ada nggak yang kantongin pas batu di jalan? Lumayan nih buat di rumah gitu, ada nggak? Kalau cepeceng gue yakin dikantongin. Tapi ada nggak yang lihat kepala udang bekas restoran seafood gitu? Gue mau susun jadi mahakarya yang indah. Nggak ada. Tapi rupanya di mata seorang seniman bonseki, semua dikumpulin, disusun dengan sangat teliti, menjadikan sebuah mahakarya yang indah. Jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang harusnya dibuang, disusun ulang, jadi bagus. Mungkin ini kehidupan kita ya. Kita lihat hidupku kok isinya masalah melulu. Di hadapan Tuhan bisa susun masalah jadi keindahan yang hakiki. Bahasa gua keren gak? Kalau hidup kita jelek, itu jelek di matamu. Di mata Tuhan indah. Karena semua yang jelek Tuhan buat itu menguatkan iman kita. Makanya yang penting apa Bapak Ibu? Hargai. Setiap kesempatan datang, kesulitan, sakit, hargai saja. Karena suatu saat itu disusun Tuhan jadi indah. Berarti kalau hidup kita hari ini apa semuanya buruk? Belum tentu loh. Buruk di matamu belum tentu buruk di mata Tuhan. Jadi jangan khawatir ya. Tuhan jadikan segala sesuatu itu berkat dari Tuhan. Makanya kalau hidup jangan main-main Bapak Ibu. Jangan main-main. Boleh nggak ngerokok? Enggak. Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Ngerokok enak nggak? Saya tuh bekas merokok. Merokok itu enak, saya bilang nggak enak. Lagi pala mumet, ambil rokok sebatang. Zaman saya ngerokok dulu ke toilet gak pernah bawa handphone, bawa rokok sama kopi pahit sambil jongkok tuh. Bisa sejam. Siapa bilang ngerokok gak enak? Kalau ngerokok gak enak, orang sedunia gak ada yang ngerokok. Iblis bikin segala sesuatu yang buruk itu jadi enak karena dia pengen merusak hidup kita. Makanya dibikinnya enak. Kalau di jalan ngeliat cewek-cewek lagi menjajakan dirinya, para pelacur itu, cakep gak? Cakep, lihat ke rumah, ya ampun, lihat di jalanan, lihat di rumah, ya, lihat di jalan, lebih indah gak? Lebih indah. Semua dibikin enak, semua dibikin bagus. Tapi boleh apa enggak, itu persoalannya. Tuhan bilang boleh nggak? Boleh. Ada ayatnya, nih. Jangan bilang saya nggak bilang nih. Untuk para perokok nanti saya kasih ayatnya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Diperbolehkan loh. Ada yang lagi ngerokok tiba-tiba Tuhan datang penggal pala. Kasih gitu. Ada yang lagi ngerokok tiba-tiba gitu mati. Gak ada. Diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Boleh gak marah-marah ngoceh-ngoceh? Boleh. Bibir lu kegigit itu salah juga. Suami pulang malam lempar baju sembarangan ke ranjang. Jangan ngomelin bu, gigi lu sakit. Dia pergi mandi, suami pergi mandi, di kamar mandi nyalain air kencang-kencang juga gak kedengeran. Jadi segala sesuatu diperbolehkan, benar Bapak Ibu, tapi bukan segala sesuatu membangun.
dalam proses kita menjadikan hidup kita baru, pastikan bahwa yang kita produksi itu sesuatu yang berguna dan yang membangun. Jadi mulai hari ini mari pastikan dalam setiap tindakan kita itu berguna dan baru kita jadi anak Tuhan yang baik. Jadi anak Tuhan sebenarnya nggak sulit loh. Jangan pikirin teologi ya mesti begini, oh angkat tangan 2 kali, berlutut sekali baru Tuhan turun. Oh enggak. Asal yang kamu lakukan berguna dan membangun, Tuhan turun dalam hidup. Amin. Daripada ngocehin orang lebih baik, salam. Bagaimana kabar? Baik ya? Ini sebaik ya? Dan lebih baik kita daripada kita marah-marah muka kayak pepaya busuk. Senyum, shalom. Berguna dan membangun. Kalau dulu kau jangan begitu, ini kau bakot-bakot. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami experiencing brand new beginning, supaya kita bisa mengalami permulaan yang baru dalam hidup kita? Maka ada beberapa hal, prinsip sederhana saja yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama Bapak Ibu, kalau hidupmu nggak berubah, berarti ada masalah. So, persoalan yang pertama, prinsip pertama, identify your challenge, identify your problem. Harus berani dengan jujur mengetahui kelemahan diri sendiri kita itu apa. Masalahnya kita lebih mudah menemukan kelemahan orang lain, kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri, betul nggak? Kita lebih mudah menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri. Tapi hari ini, pagi ini, kalau kita mau jadikan hidup kita jadi sesuatu yang baru, berani dengan jujur di hadapan Tuhan dan sesama kita, tahu masalah kita di mana. Kalau kamu sudah doa Bapak Ibu dan Tuhan nggak jawab, there's a problem. Gak mungkin Tuhan nggak jawab. Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli loh. Kalau kita sakit sudah doa Tuhan nggak sembuhkan, there's a problem. Pasti ada masalah di situ. Dan masalahnya bukan di orang lain, masalahnya di kita. Masalahnya bukan di Pak Pendeta nggak doain, masalahnya bukan di Pak Gembala nggak kunjungin, masalahnya bukan dokternya kurang mampu. Masalahnya ada masalah di hidupmu yang membuat Tuhan nggak turun tangan dalam hidupmu. Itu saja. Ginjal sakit bisa sembuh nggak? Bisa. Saya punya teman sakit gagal ginjal, pendeta di Bekasi. Gagal ginjal, doa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan loh. Hari ini sudah nggak cuci darah. Ajaib. Tapi harus tahu dulu masalahnya di mana. Kalau doa jam 7 Tuhan belum jawab, tambah 1 jam, bangun lebih pagi. Jam 6. Kok masih belum dijawab? Tambah 1 jam lagi, bangun jam 5. Masih belum, jam 4. Kalau perlu kamu dan ayam doa bersama-sama. Ya bangun doa bareng. Jadi harus cari tahu Bapak Ibu, masalah tantangan di hidupmu itu apa. Cari tahu. Kalau sudah dicari nggak ketemu, tanya Tuhan. Makanya hidup jangan pakai pengertian sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kata Amsal 3 ayat 5. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan mau bilang begini, jangan sok pinter, jangan sok tahu. Kalau kamu nggak ngerti salahnya di mana, tanya Tuhan. Dia yang ciptain kamu, dia tahu. Oh, kamu salahnya di sini, nak, perbaiki ya. Dan percayalah Tuhan kita itu bukan hakim yang kejam. Dia kasih tahu dengan lembut, dia kasih tahu cara perbaikinya. Dia datang dalam hidup kita tuh lembut Bapak Ibu. Nggak pakai jitak di kepala, nggak. Tapi kalau dia kasih tahu berkali-kali bisa juga sih. Saya percaya Tuhan datang dalam hidup kita lembut Bapak Ibu. So yang pertama, jujur, berani jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ada masalah, tapi aku nggak tahu salahku di mana. Tolong kasih tahu. Dia kasih tahu nggak? Dia kasih tahu. Ibu ini namanya Ibu Priscilla Sitiene. Foto yang Bapak Ibu lihat ini, dia umur 90 tahun. 90.
di sebuah negara Kenya di benua Afrika. Suatu hari dia menemukan kenyataan kenapa keluarganya tidak lebih beruntung daripada orang-orang di desanya. Dia jelas sudah nggak punya, bukan hanya punya cucu, dia punya cicit, Bapak Ibu. Dia punya anak, cucu, cicit, dia sudah buyut nih. Tapi dia bingung kenapa kok di desanya dia yang paling miskin gitu loh. Rupanya ditemukan jawabannya, dia dan seisi rumahnya nggak pernah yang namanya sekolah. Jadi buta huruf. Buta huruf. Dia baru tahu, oh saya nggak lebih beruntung daripada teman-teman sedesaku. Rupanya karena saya dan keluarga saya nggak bisa baca tulis gitu loh, buta huruf. Jadi dia ngambil keputusan hari itu setelah dia tahu salahnya di mana, dia masuk SD. Dan dia masuk SD nggak hanya sama cucunya, dia sama cicitnya. Inilah foto dia masuk SD bersama dengan 2 cicitnya. Sekolah di kampungnya mengharuskan anak kelas 1 SD tinggal di asrama. Jadi dia tinggal di asrama dengan 2 cicitnya. Masuklah nih si buyut, tinggal dengan 2 cicitnya. Dia mulai lagi loh Bapak Ibu. Dia tahu masalahnya di mana dan dia perbaiki kehidupannya. Banyak orang bilang, konyol banget lah, nggak perlu gitu-gitu amat Pak. Nggak ada yang konyol. Semua orang yang mau berubah, nggak ada yang konyol. Keren Bapak. So hari ini jangan pernah pusingkan omongan orang. Kalau memang kita mau berubah, keren. Ini buyut umur 90 loh masuk SD. Gak ada muka malu di situ, yang ada berusaha untuk berubah. Tuhan jadikan sekarang itu baru nggak? Baru. Walaupun dia mati umur 99, minimal dia mati SMP. Lumayan. Ya kan? Udah wajib belajar 9 tahun. Minimal mati ada pelang kiri neraka, kanan surga, dia tahu belok kemana. Betul. Nggak salah arah. Coba kalau buta huruf, belok mana nih? 9 tahun dia belajar. Dan mudah nggak Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu nih suruh belajar lagi, bisa nggak? Beku otak. Beku. Apalagi ini yang belum pernah kenal huruf sama angka Bapak Ibu. Jangan saya suruh Bapak Ibu belajar, saya kasih pulpen suruh nulis, masih lancar nggak? Belum tentu tuh. Nama itu susah banget ini. Tapi dia mau berusaha untuk berubah, dia mau punya masa depan yang lebih baik. Dia berani dengan jujur cari tahu masalahnya di mana. Jadi hari ini Bapak Ibu, dengan kasus yang berbeda dan penanganan yang berbeda, ayo datang sama Tuhan ya. Tuhan, salahku di mana? Tuhan, problemku di mana? Tuhan, tolong aku untuk berubah. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir dengan kehidupanmu selama kita berani jujur dan tahu salah kita di mana. Tuhan pasti bisa buat perubahan yang baru. Dan yang kedua, make small changes. Buatlah perubahan yang kecil dan sederhana. Perubahan nggak perlu besar Bapak Ibu. Mobil kalau rusaknya di ban, masa lu ganti mesinnya? Iya kan? Kalau bannya kempes, masa kita buang mobilnya, kita ganti bannya. Perubahannya nggak perlu besar Bapak Ibu, kecil dan sederhana, tapi harus tuntas, harus selesai. Ini orang main Lego. Sejak COVID, saya punya kebiasaan baru, main Lego, nyusun Lego Bapak Ibu. Nyusun Lego, jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya udah mau ulang tahun, kalau mau ngasih hadiah bisa berupa Lego ya. Ini Lego bikin rumah kayu ya, sedikit 1.500 piece kayaknya, 1.500 potongan kecil. Lego itu potongannya kecil-kecil Bapak Ibu, disusun dengan instruksi yang jelas. Kita juga punya instruksi namanya Alkitab kan. Hidup kita tuh kayak Lego, disusun potongannya kecil-kecil. Ada yang bagus, ada yang warnanya kita nggak suka kok. Disusun. Kadang-kadang lagi nyusun suka salah nggak? Kalau salah
ini dibongkar semua, cuma bongkar yang salahnya doang. Salahnya doang kan? Walaupun sulit nggak? Sulit Pak. Waktu potongan yang kecil itu salah, bongkarnya sulit. Apalagi jarinya kayak gini. Aduh, bongkarnya gimana? Jari kayak pisang pupok begini. Susah Pak. Kadang mau nyerah nggak? Kadang mau nyerah. Capek, berubah itu capek. Sakit. Tapi harus dilakukan nggak? Harus dilakukan. Nggak dibiarkan. Setelah kita tahu salahnya di mana, ambil langkah untuk berubah, dan langkahnya nggak perlu besar kok, kecil dan sederhana aja. Yang penting dilakukan. Yang penting dilakukan. Di tengah jalan capek nggak? Capek, nyerah nggak? Oh, bukan main. Tapi Filipi 4 ayat 13 bilang begini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Kekuatan kita dari mana? Dari Tuhan Bapak Ibu. Baik, kenapa ada manusia lemah itu bukan karena dia lagi lemah, dia nggak menempel sama sumber kekuatan itu, kayak handphone nggak dicas. Kalau mau kuat terus gimana? Nempel sama Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Siapa namanya? Yesus. Capek. November 2022 saya divonis ginjal saya bocor. Udah berasa sitan belum? Ginjal saya bocor. Ditemukan, setelah ke dokter, ditemukan rupanya ada darah tinggi. Saya badan besar tapi saya suka jalan Bapak. Jadi jalan bukan masalah buat saya. Tapi hari itu saya jalan ke rumah sakit itu 3 langkah mau pingsan. 3 langkah berhenti dulu. 3 langkah itu kayak mau pingsan, nafas ngos-ngosan. Bener-bener ini saya sampai bingung. Karena nggak pernah dalam seumur hidup saya badan sebesar ini jalan itu capek, nggak pernah. Tapi hari itu saya 3 langkah tuh kayak mau mati. Aduh, kenapa nih? Saya cari tahu masalahnya dong. Poin nomor 1 kan, identify your challenge. Ini kenapa nih? Ini badan gede nggak pernah nih, jalan capek nih nggak pernah nih. Hari itu kenapa? Saya ke toilet, air kencing saya warnanya tuh kayak teh pekat. Saya bilang, kok begini warnanya? Masalah. Saya tahu masalah. Minum 2 liter keluar nggak sampai segelas. Oh, ini dikit banget keluar, ini masalahnya. Saya ke rumah sakit, capek, jalan ketemu suster, di tensi 210 per 150. Suster kaget, saya bengong aja. Suster liatin saya liatin suster. Suster liatin saya liatin suster. Kenapa sih liatin gua? Pak, tensi bapak apaan, berapa? 210 per. Seumur hidup saya darah rendah Bapak. Minum kopi seharian itu darah saya baru 100 per 80, karena 100 per 60. Ini tiba-tiba 210 per 150, 2 kali lipat biasanya. Ini ajaib nih Pak. Ini kalau orang segini mau udah pingsan Pak. Kok masih hidup di? Mana gua tahu. Datang ke internis, hari itu langsung ke internis sama ke dokter jantung. Ditemukan kenyataan saya darah tinggi. Darah tinggi menyebabkan paru-parunya ngos-ngosan, ginjal saya bocor. Saya cek semua USG toraks, ada USG pembuluh darah, tahu nggak Bapak? Ada USG pembuluh darah namanya. Jadi saya di USG, pembuluh darah saya di USG ini ada jantung dicek, bengkak nggak? Pembuluh darah saya dicek, semua bagus, kaki nggak ada bengkak, semua sehat Pak. Your problem cuma darah tinggi. Dikasih obat darah tinggi, minum pagi, minum malam, sehat. Ginjal saya nggak bocor lagi. Tapi terakhir kali saya ke dokter jantung cuma bilang, Pak, there's no problem, nggak ada masalah di tubuhmu selain kamu tahu ya, kenapa kamu darah tinggi, karena obesitas. Masalahmu cuma kalau bapak kegemukan saja. Oke. Jadi bapak perlu kurangin. Oke, saya paham. Jadilah saya sejak bulan Januari saya nge-gym.
Perubahan yang besar nggak? Enggak. Yang biasanya jam 7 sampai jam 9 saya habiskan buat sarapan, makan nasi campur. Nggak perlu ketawa. Jadi lu mau sarapan bareng nggak? Biasanya kalau pagi kita habiskan buat sarapan, ngumpul sama teman-teman, makan bakmi. Jam 7 sampai jam 9 saya bawa anduk, bawa minum, masuk ke gym. Itu aja perubahannya. Besar nggak perubahannya? Enggak. Yang penting dilakukan. Olahraga itu nggak perlu. Yang penting setiap hari kamu ada olahraga, sehat badan kita. Saya November 2022 180 kilo. Sekarang 162. Lumayan. Lu 18. Pak belum kelihatan? Belum lah, sabar lah. Sabar. PR-nya masih banyak ini. Kan perlu dilakukan nggak perubahan itu? Perlu. Setiap hari Bro Kutub ini masuk fitness club. Pemandangan yang ajaib. Yang lain kurus-kurus sambil foto-foto gini-gini. Saya jalan treadmill aja. Pakai headset kan, biar kayak manusia-manusia zaman sekarang itu. Pakai headset. Jalan kiri cewek, kanan cewek. Pendeta ganteng lagi pengen sehat kan. Suatu hari lagi fitness gitu 4 km per jam. Kanan cewek berhenti, kiri cewek berhenti. Kita GR juga nih. Yesus, udah beristri masih aja karisma, nggak ada yang lawan. Aduh, udah punya istri anak 1 nih, masih juga menggoda perempuan, luar biasa. Dipanggil saya Koko, dipanggil gua. Minimal nomor handphone diminta nih kan. Berhenti dong kita. Kenceng ya, kenceng apaan gue pikir ya. Mereka mulai lagi nge-gym, gue mulai lagi dong, pencet lagi. Tapi headset kita lepas. Rupanya itu treadmill kenceng banget bunyi. Gedebang. Rupanya ini yang dia bilang kencang. Kingkong lagi ke treadmill bang. Gua jadi malu kan. Rupanya saking pengennya hidup sehat tuh semangat gitu. Rupanya itu bunyi yang orang lain dengar itu. Kalau kita kan dengarnya sambil denger lagu kan. Enggak denger apa-apa, bunyi di luar baru. Tapi itulah harga yang harus dibayar untuk berubah. Pak, Bu, perubahan nggak perlu besar. Sekarang saya kalau makan diatur nggak? Diukur aja, yang penting diukur. Makan bakmi 700 kalori. Pagi belum makan nih, jadi kalau ada yang mau ngajak makan bakmi masih boleh nih. Slot pagi masih aman nih. Sehari untuk membawa beban sebesar ini 3000 kalori. Saya turunkan batasnya, saya cuma boleh makan 1700. Jadi kalau pagi 700 kalori makan bakmi, malam nasi campur 700, 1400, sisa 300 paling apel sepotong. Beres. Perubahannya besar nggak? Enggak, kan sederhana. Malah kalau dulu kan nasi campur 5 kali sehari kan? Iya dong, kan nginjil 5 kali sehari. Gila, gua kan kayak Dani ya. Sekarang jangan, bahaya ginjal bocor. Dia perubahan nggak perlu besar. Nah, sesuatu yang harus kita lepaskan jangan ditahan. Kemalasan kita, kebiasaan kita yang buruk, kejelekan kita, mulut yang suka ngatain orang, lepas. Saya belajar banyak dari seorang tokoh di India namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi suatu hari dia udah tua. Dia tokoh yang sangat terkenal, Bapak Ibu. Sangat terkenal, tapi di ketua usianya dia harus naik kereta. Karena banyak orang kenal dia, orang di stasiun salamin dia, sehingga pada ngajak ngobrol dia hampir ketinggalan kereta. Dengan ketua usianya dia kejar itu kereta yang sudah jalan, dia loncat ke kereta. Begitu dia coba naik ke kereta, dia loncat, sendal kirinya lepas. Orang kenal dia kan, yang di kereta tuh kenal dia. Hai Pak Gandhi, aduh sendalmu lepas Pak, saya turun Pak ya, saya kejar ya. Hei jangan, kata dia, jangan, saya turun Pak, saya kejar Pak, sendal Bapak sebelah nih.
Jangan dia buru-buru nunduk, dia ambil sendal yang kanan, dia lepas, dia lempar juga. Orang pada bilang, ya elah Pak, sendal kiri lepas, yang kanan lu lempar. Dia bilang gini, supaya yang nemuin sendal kiri saya, nemuin juga sendal yang kanan. Dia dapat sendal yang utuh. Dia bilang begini, Bapak Ibu, ini semua jadi pembelajaran buat kita semua. Ini kalimatnya bagus, dia bilang begini, buat apa saya mengejar yang kiri kalau tugas saya melepaskan yang kanan? Buat apa kita kejar yang kiri? Sebenarnya kalau tugas kita hanya melepaskan yang kanan kok. Mau hidup yang baru kan? Mau sendal baru kan? Mau sepatu baru kan? Jangan sibuk ngejar yang kiri, lepaskan yang kanan. Mau hidup yang baru, jangan sibuk kejar hal-hal yang sudah ketinggalan di belakang. Lepaskan juga yang lama, supaya Tuhan bisa kasih sesuatu yang baru. Ya, Bapak Ibu ya, dalam hidup ini gak ribet kok. Semua yang buru-buru, lepaskan saja. Semua penyesalan selalu di belakang, itu udah ketinggalan kok. Tambahkan juga dengan lepaskan apa yang masih kamu lepaskan. Penyesalan, kesedihan, kekecewaan, lepas. Tuhan kasih sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, act now. Berubahlah hari ini, berubahlah sekarang. Jangan menunda Bapak Ibu, jangan menunda. Firman Tuhan bilang begini, Ulangan 28 itu ayat pasal berkat Bapak Ibu. Tapi dimulai dari begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu apa? Pada hari ini. Jadi jangan ditunda. Jangan menunda sampai besok apa yang bisa kita kerjakan hari ini, Bapak Ibu. Betul ya? Orang kenapa ada yang miskin, ada yang kaya? Ngerti nggak Bapak Ibu? Kok bisa ada yang miskin, ada yang kaya? Bukan karena kita kurang pintar, tapi kita suka nunda, Bapak Ibu. Kenapa ada orang yang berhasil, dia nggak tunda sesuatu yang dia bisa kerjakan hari ini? Orang yang malas, orang yang miskin itu orang yang besok aja tarsok. Entar besok, nggak berubah, nggak berhasil hidup. Orang kalau mau berhasil, jangan menunda. Musuh iman itu apa? Iblis. Aduh, kasihan. Setan itu kasihan, Bapak Ibu. Salah dulu, Pak. Kita sakit, setan. Kalau udah belajar ujian tapi nilainya jelek karena kamu nggak belajar, bukan karena setan, karena lu bego. Ya kan ibu WL mau WL nih, pasti kemarin jaga tubuh kan? Kan nggak juga sampai jam 12 malam dong. Kalau datang ke gereja mabok, mulai badan nih. Badan mabok, demam gitu, sambil pegangan begini, itu bukan salah siapa salahin setan. Setan ikutan dugem. Jadi jangan selalu salahkan setan. Musuh iman nomor satu itu menunda. Kebiasaan suka nunda, bahasa Inggrisnya procrastination. Terus selalu menunda. Gak adil loh gitu sama Tuhan. Kalau kita lapar langsung jadi makan gak? Hah? Lapar nih, makan minggu depan aja lah gitu. Ada gak ini? Minggu depan aja. Kalau kebelet pipis Ibu, ini kan Ibu mau pipis ya Bu? Mau pipis ya Bu? Mau pipis? Loh, saya lagi ngomong, dia kebelet, ditinggalin gak? Kalau pipis aja gak ditunda loh. Kalau udah mau keluar nih, aduh, ditunda gak? Saya pernah ajak makan Padang Merdeka itu apa sih nggak tahu. Sebiji rendang 60.000 Pak. Idih, gila, mahal banget. Nah,
Saya kan badannya besar Pak, makan rendang nggak 1. 2 Pak, 2. Ayamnya 3. Nyempil di gigi kan? Nyempil nggak? Nyempil kan? Dicongkel nggak? Ih, rendang 60.000 lu congkel, gila lu. Biarin lah, kapan lagi gigi kerja kan? Masa gitu? Dicongkel nggak? Kalau sakit perut dibuang nggak? Rendang 60.000 lu buang, gila mahal. Bulan depan buangnya. Tetap dibuang kan? Jadi jangan nunda deh. Kalau sesuatu yang kecil dan sederhana kita lakukan tanpa nunda, mau pipis kita ke toilet. Ya begitu juga dengan Tuhan. Tuhan ngomong apa langsung lakukan. Perubahan jangan ditahan, betul ya? Jangan ditahan. Dan saya percaya kalau kita lakukan ini semua, kita pastikan perubahan kita lakukan hari ini. Sekalipun mata belum lihat, Tuhan bekerja. Mata melihat bukan berarti Tuhan nggak sedang bekerja, Bapak Ibu. Tuhan lagi bekerja, tapi untuk bekerja mempersiapkan yang terbaik, waktunya nggak sebentar. Mau bikin kopi yang enak juga kan nggak cuma masak air panas, buka saset langsung di. Saya nggak mau tuh minum kopi kayak gitu. Kopi yang terbaik, prosesnya panjang. Mobil yang terbagus, prosesnya panjang. Hidup yang terbaik, prosesnya panjang. Yang penting apa? Jangan nunda. Biarkan Tuhan kerjakan bagiannya, kita kerjakan bagian. Amin? Amin? Semua siap? Udah ngerti? Yang nggak ngerti angkat tangan. Slide pertama, kita mulai. Saya ulangin lagi nih. Yang penting Bapak Ibu, jadi anak Tuhan itu gak soal berteologi, bukan soal teori, tapi bagaimana kita praktekkan iman kita di hadapan Tuhan. Mulai hari ini berani jujur ya di hadapan Tuhan, berubahlah, lakukan yang kita mampu Bapak Ibu. Kalau lagi lemah, Tuhan yang kasih kekuatan, dan pastikan jangan menunda-nunda supaya apa? Imanmu menghasilkan perubahan hidup. Amin. Tentukan kita berdoa bersama-sama. Hamba berdoa ya Tuhan, mengangkat tangan memberkati setiap jemaatmu, setiap hamba-hambamu, termasuk memberkati gereja ini, agar gereja ini menjadi tempat perubahan. Gereja ini bukan tempatnya orang kudus, bukan tempatnya orang sempurna, tapi tempat di mana orang-orang disempurnakan, tempat di mana orang dikuduskan, tempat di mana orang dibenarkan, tempat di mana orang yang salah diperbaharui. Kami nggak punya iman menyalahkan, kami nggak punya iman menghakimi. Karena setiap orang datang ke sini itu orang-orang yang perlu Tuhan, perlu diperbaharui. Dan kami datang dengan mentalitas bukan mentalitas korban, tapi kami mentalitas pemenang. Sekalipun berdarah-darah, sekalipun berat, tapi kami tetap pemenang. Kami akan tetap lewati garis finish. Bukan karena kami hebat, tapi kan Tuhan kami luar biasa. Dan karena pengorbananmu sudah begitu besar, kami mengucap syukur. Dan kami tetap akan berjalan dalam iman kami, apapun harga yang harus kami bayar. Berkati firman-Mu agar menempel dengan kuat dalam hati kami, menjadi bekal yang baik buat hidup. Kami berdoa mengangkat tangan untuk hamba-Mu Pendeta Fernando, Gembala sidang kami. Kau kuatkan apa yang dipikirkan itu yang dipikirkan Tuhan, apa yang dikerjakan itu yang Tuhan mau kerjakan. Kemanapun ia melangkah itu bukan langkah yang asal-asalan, tapi langkah yang Tuhan pimpin, sehingga dia memimpin jemaatnya berjalan masuk ke dalam kemuliaan surga, dalam prosesnya menikmati kemurahan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, Engkau yang sempurnakan setiap firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, diberkati ya pada pagi hari ini. Tapi judulnya hari ini adalah keindahan yang hakiki. Luar biasa Pastor. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberi yang terbaik dari yang kita punya. Bapak Ibu saudara kasih, kita kembali bersatu di dalam.
Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau belajar berubah di dalam segala hal. Kami mau belajar berubah dalam hal-hal yang kecil. Kami mau belajar menghargai setiap keadaan kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan bersama kami waktu kami berjuang untuk kami berubah. Kamu berkati hamba-Mu Pastor Carlton Anton Junior Tuhan di dalam segala kehidupannya, kesehatannya Tuhan semakin membuat jadi prima Tuhan. Tuhan curah melimpah atas keluarga, istri, anak dan masa depan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Tuhan menjaganya di dalam segala hal. Tuhan memberkati pelayanannya, banyak orang menerima Kristus melalui pelayanan yang dilakukan. Terpujilah nama Allah yang hidup. Sebentar kami mau memberi yang terbaik dari yang kami punya Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita dan kuduskan setiap pemberian yang kami berikan. Itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan dipergunakan untuk memperluas kerajaan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat memberi. Saya persilakan kepada para pelayan. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Oh my, oh my. Untuk persembahan Bapak Ibu Saudara kasih, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Sebentar saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Sebelum saya bacakan pengumuman, kami atas nama Gembala dan pengajar beserta jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Carlton Anton. Terima kasih Pak atas pelayanannya dan berkati. Pengumuman pertama, ibadah minggu besok seperti biasa diadakan satu kali, pembicaranya Pak Winton Sinaga. Selanjutnya doa pagi seperti biasa di tempat ini diadakan jam 5.30. Nah, saya juga mengundang jemaat yang mau bergabung doa pagi bisa datang di tempat ini setiap hari Sabtu. Selanjutnya Fellowship Family Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 14.30 disertai dengan latihan tamborin ya. Dan setelah ibadah raya hari ini akan ada latihan musik. Sekian pengumuman, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapak sungguh mengucap syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama di tempat ini. Dan kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan kami juga boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak buat firman-Mu Bapak, untuk kami juga tidak menunda-nunda, untuk kami juga berjalan dalam iman, dan agar hidup kami dari hari lepas hari alami perubahan demi perubahan Bapak. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu Pak Carlton
Anton yang sudah membagikan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi semakin hari Bapa, dan kami percaya lewat pelayanannya banyak jiwa yang dimenangkan, bahkan lewat pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkati juga kesehatannya, berkati juga buat istri dan anak dan keluarga besar yang ada, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa dan kudus, dan berkati juga buat gembala kami Bapak Nano Sinambela yang sedang melayani di tempat lain. Kau berkati, kau urapi hamba-Mu, kau pakai hamba-Mu lebih lagi semakin hari Bapak. Berkati juga pengembalaannya di tempat ini, berkati juga pengajarannya, dan pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu. Berkati kesehatannya, keuangannya, berkati juga buat istrinya Bu Yuni dan juga anaknya Karen, dan juga buat kedua keluarga besar dari hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa yang kudus, dan berkati juga buat pengerja-pengerja-Mu, baik diaken, diakones, guru-guru kami penasehat, anak iut. Kau berkati pelayanan mereka, kau pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapak, biar lewat pelayanan juga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dan berkati juga buat imam-imam musik-Mu dari WR Singa, pemain musik, mengatur multimedia. Kau urapi juga setiap mereka, kau pakai pelayanan mereka lebih lagi semakin hari Bapak, dan kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau imam-imam musik-Mu sudah membawa umat-Mu naik ke Gunung Kudus-Mu Bapa, dan kami percaya lewat setiap pujian penyembahan yang dinaikkan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, dan berkati juga buat jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi ini Bapak. Kau berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang sekolah, yang usaha, yang lain. Kau berkati mereka satu persatu Bapak. Berkati apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, biar Engkau yang membuatnya mereka senantiasa berhasil Bapak. Dan kami serahkan umat-Mu di dalam tangan-Mu Bapak. Sekali lagi Kau berkati kehidupan mereka, yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan Bapak, yang lebih Kau berikan kekuatan yang baru Bapak. Terima kasih Bapak. Dan kami bawa juga bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, bahkan kami percaya bangsa kami ada di dalam rencana-Mu Bapak. Berkati bangsa kami, curahkan hujan pertobatan dan keselamatan lebih lagi atas bangsa kami. Kami rindu pertobatan terjadi atas bangsa kami, dan saatnya kami juga akan melihat Bapak, bangsa kami akan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, beserta para menterinya, aparatur negara, penegak hukum, angkatan bersenjata kami TNI Polri, dan juga buat gubernur, bupati, wali kota, camat, kelurahan, RW. Kau surahkan rawat takut dan gentar akan Kau di hati mereka masing-masing Bapak. Tutup bungkus pemerintah ini dengan kuasa kudus, jauhkan juga dari kekacauan kegaduhan. Dan kami juga menyerahkan Bapak untuk Pilpres maupun Pilgub yang akan diadakan tahun 2004 Bapak. Biar pemilihan ini dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib Bapak. Tidak terjadi kecurangan Bapak. Berkati juga buat setiap Ketua KPU, Panwaslu, Bawaslu, TNI Polri yang menyelenggarakan pemilu ini Bapak, agar semuanya dapat berjalan dengan tertib Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Bapak, dan berkati juga buat setiap jemaatku yang sudah memberi persembahan, biar persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Dan sebentar sebelum menerima berkat, kami akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampuni juga akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari ajar. Supaya Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kasih oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu. Angkatlah tangan-Mu Bapak Ibu, dan terimalah berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih penyertaan yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita yang manis bersama dengan Allah Rohul Kudus, menyertai, memberkati, memimpin hidup kita mulai dari hari ini sampai saat Tuhan datang menjemput kita di awan yang permai. Mari semua yang sedang menikmati kasih dan anugerah Tuhan bersama-sama katakan amin.